Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada waktu kali ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Salam. Wasallam. Di sini kami akan membahas tentang lembar penilaian keterampilan mengajar pada seorang guru, yang mana yang kami teliti itu adalah seorang guru yang bernama Fitria Rahmaniati MSI dari SMAN 81 Jakarta. Beliau mengajar pada kelas 12 semester 5 atau semester 1. Nah, di sini juga beliau mengajar itu tentang materi kaidah pencacahan kombinasi permutasi. Beliau juga merupakan guru pendidikan matematika. Nah, sebelum kita ke lembar penilaian keterampilan guru tersebut, marilah kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya si Paulia Sundawani dengan NPM 24215111144 sebagai moderator, dan juga di sini tidak sendiri ya teman-teman. Di sini saya juga bersama rekan saya, rekan sejawat saya, yaitu sefakultas, seuniversitas, sekelas lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Ahyar dengan nomor NPM 24215111055 dengan memberikan komentar keterampilan 1, 2, dan 3. Baik, perkenalkan nama saya Dina Nur Hasanah dengan nomor pokok mahasiswa 242151111057 dan akan memaparkan penilaian keterampilan mengajar yang keempat, lima, dan enam. Oh, baik teman-teman, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memperkenalkan diri mereka. Nah, sebelumnya kami itu dari Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja di sini kami akan menilai keterampilan mengajar Ibu Guru Fitria, yaitu oleh penyaji pertama kita, yaitu Saudara Saipul. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada eh, moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam penilaian keterampilan mengajar. Keterampilan pertama yaitu dalam teknik bertanya. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam lembar. Yang pertama ada komponen mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nampaknya di video tersebut Guru Fitri ini nampak ada eh, memberikan pertanyaan dan tidak berbelit-belit kepada siswanya sehingga mudah dipahami oleh siswanya. Yang kedua, komponen mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Nampaknya eh, mengungkapkan pertanyaan kepada siswa ini tidak ada dalam video tersebut karena guru tersebut mengajar secara berkelompok. Lalu ada yang ketiga, komponen ketiga yaitu memusatkan perhatian siswa. Nampaknya di video tersebut ada karena guru tersebut menjadi pusat sebagai perhatian. Lalu ada yang komponen keempat yaitu memindahkan giliran dalam bertanya. Nampaknya karena ini secara berkelompok, komponen untuk bertanya secara bergiliran nampaknya tidak ada, sehingga menghasilkan siswa-siswanya ini bertanya apa yang tidak dipahaminya secara berkelompok, tidak bergiliran seperti itu. Lalu ada yang kelima, yaitu menyebarkan pertanyaan kepada siswa. Nampak di video tersebut Guru Fitri ini tidak menyebarkan pertanyaan kepada siswa secara individu. Lalu
Yang keenam, komponen menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Guru Fitri ini nampaknya memberikan pertanyaan kepada seluruh siswanya karena secara berkelompok sehingga em, pertanyaan tersebut melibatkan lebih banyak siswa. Lalu teknik bertanya komponen merespon siswa. Nampaknya dalam pembelajaran di video tersebut, Guru Fitri ini merespon siswa dengan baik ketika beliau diberikan sebuah pertanyaan. Lalu ada komponen memberikan waktu berpikir. Nampaknya guru tersebut ada dalam video itu memberikan sedikit jeda untuk apakah siswanya akan bertanya atau tidak. Lalu komponen mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Nampaknya guru ini tidak memberikan siswanya pertanyaan yang bertingkat dari mudah atau dari mudah atau ke sulit atau sulit ke mudah. Lalu yang terakhir, komponen terakhir dalam teknik mengajar secara bertanya itu mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Karena eh, dalam pengajarannya ini secara berkelompok, nampaknya hasilnya itu secara diskusi. Jadi menurut saya itu ada mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Mungkin seperti itu untuk keterampilan dalam teknik bertanya dari Guru Fitri ini. Selanjutnya adalah penilaian saya terhadap pemberian penguatan yang penguatan terhadap Guru Fitri ini. Yang pertama komponen memberi penguatan verbal, di mana nampaknya Guru Fitri ini memberikan penguatan verbal secara pujian, ada atau motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Yang kedua, memberikan penguatan berupa mimikri. Nampaknya Guru Fitri ini memberikan mimik wajah yang menunjukkan persetujuan atau apresiasi yang dapat meningkatkan interaksi positif. Lalu ada komponen memberi penguatan gerak badan. Guru Fitri ini nampaknya memberikan sebuah gerak yang bisa dapat memperkuat kesan positif terhadap siswanya. Lalu komponen yang keempat, memberi penguatan dengan cara mendekati, yaitu guru Fitri mendekati siswanya secara berkelompok untuk melihat interaksi-interaksi yang terjadi pada diskusi-diskusi yang terjadi pada siswa. Selanjutnya memberi penguatan berupa benda atau simbol. Yang saya lihat dari interaksi guru Fitri ini terhadap siswanya tidak memberikan sebuah apresiasi seperti simbol ya seperti bintang atau stiker yang dapat memotivasi tambahan nampaknya tidak ada di pada penguatan benda atau simbol. Lalu selanjutnya komponen memberi penguatan pada kelompok siswa. Nampaknya ada karena guru ini mengajar secara berkelompok seperti itu. Lalu memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Nampaknya karena secara berkelompok seperti yang jelaskan sebelumnya, nampaknya ini tidak ada karena guru ini memberi penguatan pada kelompok-kelompok yang ada dalam kelas tersebut. Lalu memberi penguatan dengan segera.
yang dimana guru Fitri ini memberi penguatan secara langsung. Nampaknya ada setelah perilaku positif terjadi lebih efektif. Eh, Selanjutnya komponen yang ke-8 menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Yang dimana guru memberikan antusiasme menciptakan lingkungan belajar yang secara menyenangkan, seperti menyiapkan sebuah game sebelum diskusi kelompok. Lalu memberi penguatan secara bermakna. Guru Fitri ini memberikan penguatan secara bermakna terjadi di akhir video yang dimana Guru Fitri ini memberikan motivasi siswa agar bisa fokus dan cermat dalam belajar. Dan yang terakhir di penilaian penguatan dalam mengajar ini yaitu menghindari respon yang negatif. Guru Fitri ini nampaknya sangat menghindari respon negatif terhadap siswanya, seperti tidak merendahkan atau mengurangi semangat belajar siswa. Nampaknya di Guru Fitri ini tidak ada. Lalu setelah menilai dari penguat penilaian pemberian penguatan, selanjutnya menilai keterampilan gaya mengajar. Yang pertama, komponen pertama, variasi dalam gaya mengajar. Variasi dalam mengajar Guru Fitri ini ada karena terdapat eh, game terlebih dahulu sebelum eh, siswanya berdiskusi secara berkelompok. Yang kedua, menggunakan variasi intonasi. Nampaknya ada karena Guru Fitri ini beri intonasi yang beragam sehingga memberi fokus untuk menjaga perhatian siswa. Lalu komponen ketiga mengadakan perubahan gerak atau mimik. Sama seperti intonasi, ekspresi wajah dan gerakan tubuh dari Guru Fitri ini digunakan untuk memperjelas pesan untuk meningkatkan keterlibatan pada diri siswa. Lalu eh, memberi waktu senyap dalam berbicara. Nampaknya ada karena memberikan sedikit jeda untuk apakah siswanya akan bertanya atau tidak. Lalu komponen yang kelima melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Nampaknya ya, karena Guru Fitri ini membangun keterlibatan semua siswa. Selanjutnya komponen menggunakan variasi alat, eh, maaf, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Eh, Guru Fitri ini ada dalam penekanannya seperti kesimpulan yang terdapat di akhir video pengajarannya, yang dimana memberikan poin-poin penting yang dapat dilakukan melalui pengulangan atau contoh konkret. Lalu komponen ketujuh menggunakan variasi alat bantu. Ada, nampaknya ada karena menggunakan infocus dalam pengajarannya untuk melihat nilai siswa saat bermain game terlebih dahulu. Lalu ada komponen yang terakhir dalam keterampilan gaya mengajar yaitu menggunakan variasi pola interaksi dalam pengajaran. Yang dimana Guru Fitri ini ada dalam variasi pola interaksinya di mana Guru
Fitri ini berkeliling setiap kelompok untuk memperhatikan siswanya. Seperti itu. Untuk penilaian keterampilan satu teknik bertanya, keterampilan kedua eh, penguatan, dan keterampilan ketiga gaya mengajar. Itu komentar penilaian dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Epul yang telah memaparkan tentang beliau menilai keterampilan mengajar Ibu Fitri, yaitu yang keterampilan pertama adalah keterampilan bertanya yang termuat 11 poin, lalu atau 11 komponen, lalu keterampilan kedua yaitu tentang memberi penguatan yang terdapat 11 komponen juga. Lalu yang keterampilan ketiga yaitu Saudara Epul memaparkan tentang penilaiannya itu mengadakan variasi. Ada 8 poin atau komponen. Jadi baik, selanjutnya kita akan ke lembar penilaian keterampilan mengajar Ibu Fitri yang keempat, 5, dan 6 yang akan dipaparkan oleh penyaji kedua kita yaitu Saudari Dina. Kepada Dina saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Stipa sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan lembar penilaian keterampilan mengajar tentang Ibu Fitria untuk keterampilan keempat, kelima, dan keenam. Nah, untuk keterampilan yang keempat itu ada keterampilan menjelaskan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada menunjukkan struktur sajian. Ada karena pada saat Ibu Fitria memulai pembelajaran di kelas 12 tersebut, Ibu Fitria menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dibahas untuk pertemuan tersebut gitu. Nah, untuk yang kedua itu menggunakan kalimat yang efektif. Ya, tentu saja karena uh, untuk supaya si murid-muridnya itu paham gitu apa yang diperintahkan oleh Ibu Fitria. Nah, yang ketiga ada memberikan contoh yang relevan. Itu tidak ada karena Ibu Fitria langsung ke games, terus langsung ke metode diskusi, dan di akhir ada langsung ke refleksi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada menggunakan alat bantu. Iya, ada. Ibu Fitria di kelas tersebut itu menggunakan InFocus untuk menampilkan layar sebagai metode pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada media Kahoot untuk eh, membantu jalannya pembelajaran di kelas tersebut. Untuk yang kelima ada menggunakan variasi intonasi. Iya ada sehingga anak-anak tersebut bisa fokus ke arah Ibu Fitria gitu. Jadi eh, anak-anak akan selalu memperhatikan dengan Ibu Fitria menjelaskan dengan intonasi yang bervariasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada mengajukan pertanyaan untuk menjajahi pemahaman siswa. Nah, itu ada Ibu Fitria pada saat awal pembelajaran itu menggunakan aplikasi Kahoot untuk menilai pemahaman siswa di awal pertemuan. Nah, untuk yang selanjutnya ada memberikan umpan balik. Itu ada pada saat akhir itu kan ditanya ya, ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah. Nah, itu juga tidak masalah karena Ibu Fitria juga menyuruh kembali siswa tersebut untuk mengerjakan soal itu lagi gitu. Jadi supaya si siswa itu terbiasa sehingga dapat nilai yang maksimal. Nah, mungkin cukup sekian dari keterampilan yang keempat. Selanjutnya ada keterampilan yang kelima yaitu membuka dan menutup pelajaran. Nah, di sini ada 9 komponen. Yang pertama ada menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Ia ada eh, untuk membuka pikiran siswa menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi pada saat awal pembelajaran, misal kan itu tuh membahas kaidah pencacahan kombinasi dan permutasi. Nah, untuk membuka pemahaman di awal itu diasah menggunakan soal-soal yang disajikan di aplikasi Kahoot.
supaya menjadi pembelajaran yang bervariasi. Nah, untuk yang selanjutnya memilih posisi dengan tepat. Nah, pada saat awal, oh iya ada, karena pada saat awal pembelajaran Ibu Fitria itu menyuruh siswanya untuk melihat apakah di sekitar tempat belajar mereka atau di meja mereka itu ada sampah atau tidak. Nah, jadi Ibu Fitria ini menyuruh untuk membersihkan terlebih dahulu dan hanya ada buku pelajaran yang akan mereka pelajari di saat itu gitu. Dan Ibu Fitria juga eh, menggunakan posisi berpindah-pindah agar apa sih supaya penyaluran materinya itu merata gitu. Jadi yang depan terdengar, yang belakang juga terdengar. Nah, untuk yang ketiga, yang selanjutnya memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai topik. Iya, di sana Ibu Fitria sudah sesuai untuk mengajarkan kaidah pencacahan, kombinasi, dan permutasi. Yang selanjutnya ada menggunakan alat bantu dengan tepat. Iya, eh, Ibu Fitria menggunakan Infokus untuk menyajikan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu gitu. Dan aplikasi Kahoot untuk memulai pengasahan kemampuan siswa, Kahoot untuk mengasah atau menilai kemampuan awal siswa, dan juga ada bahan ajar. Nah, yang selanjutnya ada melakukan interaksi yang bervariasi. Ya, jadi di dalam video tersebut Ibu Fitria itu eh, ada interaksi antara Ibu Fitria dengan siswa dan ada interaksi dari siswa dengan cara berdiskusi. Dan untuk selanjutnya menyampaikan indikator pembelajaran. Ya, pada saat di video tersebut itu pada awal pembelajaran Ibu Fitria menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran tersebut dilakukan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengaitkan antar pelajar. Nah, dengan ia ada dengan cara berdiskusi. Jadi si pelajar dengan pelajar itu bisa berinteraksi seperti itu dan meninjau rangkuman yang dibuat siswa itu tidak ada karena tidak membuat karena di dalam video tersebut Ibu Fitria hanya memberikan siswa itu pelatihan-pelatihan, diskusi, lalu dengan presentasi gitu. Lalu ada memberikan pemantapan seperti PR, tugas, rencana yang akan atau rencana yang akan datang. Nah, itu ada di akhir ada post test untuk mengukur kemampuan siswa yang telah dipelajari di diskusi tersebut gitu. Nah, untuk keterampilan kelima cukup sekian dan selanjutnya ke keterampilan keenam yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, di sini juga ada beberapa komponen, itu ada 12 komponen. Yang pertama ada memusatkan perhatian. Iya, ada Ibu Fitria di dalam video tersebut itu menjelaskan poin-poin yang harus didiskusikan dan nantinya akan dipresentasikan. Nah, untuk yang kedua, merumuskan tujuan. Iya, ada eh, Ibu Fitria merumuskan bahwa tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk mendiskusikan eh, materi yang dipelajari pada saat itu dan nantinya akan dipresentasikan tiap kelompok gitu. Nah, untuk yang ketiga itu merumuskan kembali masalah. Itu tidak ada karena pada saat itu Ibu Fitria setelah mengukur kemampuan siswa dengan menggunakan aplikasi Kahoot itu langsung ke berdiskusi kelompok. Yang selanjutnya ada menjelaskan langkah-langkah diskusi. Itu ada eh, Ibu Fitria menjelaskan apa saja yang akan didiskusikan, lalu nanti dijelaskan atau dipaparkan di depan teman-temannya. Nah, untuk yang selanjutnya ada menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Ya, itu ada pada saat teman-teman yang sedang melakukan presentasi itu selesai menyampaikan eh, apa yang telah didiskusikan, Ibu Fitria itu menanyakan kepada kelompok lain tentang setuju atau tidaknya apa yang telah disampaikan oleh teman yang di depan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada meneliti alasan. Itu tidak ada. Nah, untuk yang selanjutnya itu eh, eh,
memotivasi siswa untuk bertanya. Nah, pada saat siswa itu sedang berdiskusi, Ibu Fitria ini berkeliling ke setiap kelompok itu supaya untuk menarik, menurut pandangan saya itu supaya menarik bahwa siswa itu bisa menanyakan kepada Ibu Fitria jika mereka memang belum paham seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya menunggu respon siswa. Itu ada di akhir presentasi itu seperti tadi teman-temannya sudah presentasi dan Ibu Fitria itu menunggu respon siswa tentang apa yang dipresentasikan oleh temannya. Yang selanjutnya itu berikan dukungan atau penguatan itu ada seperti yang disampaikan oleh Saudari Saiful tadi. Nah, yang selanjutnya ada memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nah, itu ada dengan cara bekerja sama dalam kelompok diskusi. Yang selanjutnya mencegah pembicaraan berlebihan. Nah, itu ada karena di dalam video tersebut atau penyampaian si materi yang didiskusikan itu tidak terlalu bertele-tele, langsung ke intinya. Jadi itu eh, bagian dari mencegah pembicaraan berlebihan. Nah, untuk yang terakhir ada menutup diskusi bersama. Ada pada akhir diskusi Ibu Fitria itu memberikan quotes motivasi supaya siswa itu tidak jenuh ya dengan quotes-nya itu. Belajar itu cukup 1 jam asal serius dan fokus. Nah, jadi belajar itu kan tidak perlu lama-lama asal si siswanya itu serius dan fokus dari awal materi sampai akhir materi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penilaian keterampilan keempat, 5, dan 6. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dina yang telah memaparkan penilaiannya terhadap keterampilan mengajar, yaitu keterampilan 4 sampai 6, yang mana keterampilan 4 yaitu tentang menjelaskan, lalu keterampilan 5 yaitu tentang membuka dan menutup pelajaran, ada 9 komponen ya. Lalu keterampilan ke-6 yaitu ada memimpin diskusi kelompok kecil, ada 12 komponen. Baik, sekarang kita ke penilaian selanjutnya, yaitu penilaian keterampilan mengajar Ibu Fitria, yaitu penilaian keterampilan yang ke-7 dan ke-8 yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, keterampilan ke-7 yaitu tentang mengelola kelas. Di sini ada 7 komponen. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap, nampak atau ya, Ibu Petria itu menanggapi anak yang bertanya kepada beliau. Lalu yang kedua yaitu membagi perhatian kepada siswa. Ya, betul. Nampak atau ada, karena Ibu Petria membagi perhatiannya itu membagi perhatiannya kepada siswa yang tidak hadir. Ada 2 siswa yang tidak hadir, yang mana siswa tersebut yaitu mengikuti Olimpiade O2SN. Nah, beliau juga menanyakan 2 orang tersebut, yang mana berarti beliau membagi perhatian kepada siswa yang tidak hadir. Lalu beliau juga mendoakan kedua siswanya tersebut semoga mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu O2SN-nya ya. Lalu komponen yang ketiga yaitu memberi petunjuk yang jelas, ya, nampak atau ada, karena dalam pembelajaran tersebut beliau memberi petunjuk untuk melakukan langkah-langkah pengerjaan kelompok yaitu. Lalu komponen keempat yaitu memberi teguran. Menurut pandangan saya yaitu tidak ada, karena di mana di dalam kelas tersebut tidak ada hal-hal atau siswa-siswi yang memicu untuk Ibu Fitria menegur siswa gitu. Jadinya pembelajaran itu mengalir, tidak ada yang berbuat kesalahan. Jadinya bagaimana Ibu Fitria mau menegur kalau tidak ada kesalahan? Lalu komponen yang kelima yaitu memberi penguatan. Menurut saya nampak atau ada, karena Ibu Fitria memberikan
Karena Ibu Petria di akhir pembelajaran yaitu memberi penguatan atau sebuah kesimpulan dari materi yang beliau sampaikan sampaikan. Lalu komponen yang keenam yaitu mengelola kelompok iya atau nampak ada ya. Karena Ibu Fitria membagi kelompok kelas tersebut supaya untuk berdiskusi yang mana nanti hasil diskusinya itu harus dipaparkan atau dipresentasikan ya. Lalu komponen yang ketujuh yaitu mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ses- ses- Yang ketujuh yaitu mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah sesuai dengan komponen yang keempat yaitu memberi teguran. Menurut saya itu saling berkesinambungan. Mengapa? Karena di sini tidak ada tingkah laku yang menimbulkan masalah. Jadi tidak ada teguran. Otomatis komponen yang ketujuh itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Lalu Lalu ke lembar penilaian yang keterampilan belajar yang selanjutnya yaitu tentang keterampilan mengajar perorangan. Yang mana di dalam keterampilan ini terdapat 9 komponen, yaitu yang pertama, merespon tanggapan siswa. Menurut saya itu nampak atau ada karena di dalam pembelajaran ada sebuah diskusi atau membuat kelompok. Nah, di sana itu yang anggota kelompoknya itu ada per orang yang nanya ke Ibu Fitria. Nah, Ibu Fitria itu memberi tanggapan atau memberi jawaban kepada anak tersebut supaya dia lebih paham. Lalu komponen yang kedua yaitu memperhatikan reaksi siswa. Menurut saya nampak atau ada karena di dalam pembelajaran tersebut Ibu Fitria membawa suasana yang enjoy gitu. Lalu melihat reaksi siswa karena reaksi siswa itu tidak monoton gitu. Ada ketawa-ketawanya, ada hiburannya gitu. Karena ada kuis kahots ya. Nah, di sana membuat pikiran siswa untuk wah, seru nih gitu. Lalu komponen ketiga, yang ketiga yaitu merencanakan kegiatan. Menurut saya itu nampak atau ada karena beliau pas awal kali masuk, beliau memaparkan bahwa beliau ini akan memaparkan materi tentang kaidah pencacahan kombinasi permutasi. Nah, komponen keempat yaitu memberi nasihat. Beliau Dede. Komponen keempat yaitu memberi nasihat. Menurut saya itu nampak atau ada karena beliau menasehati teman-temannya untuk mendoakan yang tidak hadir itu supaya didoakan supaya mereka itu membawa hasil yang memuaskan. Jadi itu merupakan sebuah nasihat. Lalu yang kelima yaitu menyediakan alat dan sumber belajar. Menurut saya nampak atau ada karena beliau itu pas mengajarnya itu ada Infokus, ada Kahots yaitu untuk menguji keterampilan siswa. Jadi menurut saya menyediakan alat dan sumber belajar itu nampak atau ada. Lalu keterampilan keenam yaitu melakukan pendekatan yang menyenangkan. Menurut saya ya nampak karena di dalam Kahots tersebut jadi siswa itu merasa ditantang, merasa seru nih, seru nih. Jadi beliau mendekati siswa itu lewat sebuah permainan Kahoot. Lalu komponen yang ketujuh yaitu menantang siswa untuk berpikir. Nah, di dalam kaus juga kan ditantang nih otomatis siswanya juga untuk harus berpikir bagaimana cara membacakan soal-soal tersebut. Lalu saat berkelompok atau berdiskusi juga ditantang untuk memecahkan sebuah soal yang dimana diberi waktu 20 menit. Nah, terasa tertantang nih harus mengerjakan selesai 20 menit. Komponen yang kedelapan yaitu mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Nah, karena sudah berkelompok, siswa itu didorong untuk mempresentasikan hasil mereka, mempresentasikan jawaban mereka kepada teman-temannya. Nah, itu juga bisa disebut pendapat siswa dan siswi tersebut. Mengapa? Karena itu merupakan jawaban mereka, yaitu berpendapat mereka ada jawabannya seperti ini gitu. Lalu yang komponen ke-9 yaitu mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Memang betul ya, pas
pengerjaan kelompok itu kan diberi waktu 20 menit. Jadi, mau tidak mau siswa tersebut harus mengerjakan, harus selesai dalam waktu 20 menit gitu. Nah, itu adalah komponen yang terakhir dari keterampilan kedelapan mengajar perorangan. Jadi di sini kami ada penilaian keterampilan mengajar sebanyak 8 dan alhamdulillah kita sudah selesai memaparkan penilaian kami terhadap Ibu Fitria. Teman-teman, Wah, apakah ada yang mau ditanyakan, Tak? Jikalau teman-teman ingin bertanya, di kolom komentar saja. Baik, sekian dari kita ya yang berdiskusi tentang bagaimana eh, keterampilan mengajar Ibu Fitria. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya? Karena tidak ada pertanyaan ya. Karena kalian juga mengamati ya bagaimana cara Ibu Fitria mengajar gitu. Jadi jikalau misalnya teman-teman pengen bertanya nih, ya udah di kolom komentar saja. Baik, sekian dari kita. Saya Sipa Ulia Sundawani. Dina Nur Hasanah. dan saya Muhammad Saifullah ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.